الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلو ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Para asatid yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali daripada pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab yang ke-49 ini menjelaskan tentang hijamah atau bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang namanya hijamah atau berbekam ya. Kalau bahasa kita biasa mengeluarkan darah-darah yang kotor yang mungkin mengganggu kesehatan kita, jadi untuk melancarkan dan menyamankan daripada tubuh kita. Itu biasa banyak di bagian kepala, di bagian punggung dan lain sebagainya. Itu teori pengobatan. Yang jelas itu juga dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humaid bercerita bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang pekerjaan tukang bekam. Nah, ia menjawab, ya, maksudnya sahabat Anas bin Malik menjawab, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa'amara lahu bisu'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu au inna min amsali ma tadawaitum bihi al-hijamata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Yang membekamnya adalah sahabat Abu Taibah. Abu Taibah itu, Abu Taibah adalah nama panggilan bagi sahabat Nafi'. Jadi nama apa ngarannya itu? Nama alam asma, nama aslinya itu Nafi'. Abu Taibah itu kunyah, nama panggilan. Nah, ini Abu Taibah ini adalah seorang budak dari Bani Harithah, kepunyaan Abu Mas'ud Al-Ansari namanya. Nah, jadi yang membekam junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Taibah tadi, atau sahabat Nafi' nama aslinya. Nah, kemudian maka beliau memerintahkan untuk memberinya 2 sok makanan. Maksudnya setelah Abu Taibah ini membekam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sebagai upahnya lah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberinya 2 sok, 2 sok makanan. Sok atau gantang adalah takaran di mana 1 soknya sama dengan 4 mud, sedangkan 1 mud sama dengan 7 ons. Berarti kalau kita hitung berapa tuh? 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 7 ons. Berarti 7 dikali 4 28. Bujur ya. Berarti 2 kilo 8 mata. Itu sama dengan 1 sok. Nah, sedangkan tadi disuruh untuk menyerahkannya 2 sok. Berarti 2 kilo 8 mata kalikan 2. Berarti hampir 5 kilo 6 mata ya, kurang lebih segitu kira-kira ya, 2 kilo 6 mata daripada makanan. Nah, itu yang diberikan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada tuannya si apa namanya, tukang bekam tadi, tuannya Abu Taibah ya, kan tadi tuannya namanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tuannya? Berbicara kepada tuannya, lalu mereka menggugurkan kharajnya. Jadi ada pengistilahan bahasanya tuh kharaj namanya ya. Nah, ini kharaj itu adalah suatu kesepakatan antara tuan dengan budak untuk membayar kepada tuannya sejumlah uang sewaktu budak tidak bekerja kepada tuannya. Nah, dalam peristiwa ini Abu Taibah semestinya membayar 3 sok. Abu Taibah tadi kan apa namanya tuh, budak. Mestinya dia membayar 3 sok kepada tuannya tuh. Tapi karena ia telah membayar 2 sok hasil berbekam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang 1 soknya lagi digugurkan oleh tuannya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan tuannya. Nah, jadi upah daripada Rasulullah pembayarnya 2 sok. Rupanya apa namanya, si Abu Taibah ini ada menjalin semacam kesepakatan sama tuannya ya, yaitu membayar kepada tuannya itu 3 sok. Nah, akhirnya karena yang dibayarkan 2 sok diserahkan kepada tuannya, maka yang 1 sok yang masih harus dibayarkan kepada tuannya itu dibebaskan. Kharaj namanya itu ya, dibebaskan oleh tuannya. Karena tadi ada perbincangan antara junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Mas'ud Al-Ansari yang menjadi tuannya tadi itu. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mohon maaf, belum selesai terjemahannya tadi. Ya, mohon maaf. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melanjutkan yang tadi, sesungguhnya cara pengobatan kalian yang paling afdol ialah berbekam.
Jadi paling afdolnya tadawi berobat itu kata beliau adalah berbekam. Atau perawi disebutkan di sini ragu, sesungguhnya cara pengobatan kalian yang utama itu adalah berbekam. Nah, jadi yang paling utama atau yang paling afdal. Nah, lalu dilanjutkan hadis selanjutnya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bercerita, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa a'taitul hajjama ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkan kepadaku, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk membayar, maka kuberikan kepada tukang bekam upahnya. Nah, jadi Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali supaya membayar daripada upahnya, begitu. Jadi itu merupakan satu pekerjaan ya, yang ya boleh aja kalau kita memang memiliki keahlian profesional, maksudnya silahkan. Kalau di Tungkal ini kan ada orang-orang yang memang sudah terbiasa berbekam ya. Memang ada yang spesial atau ahlinya, jadi persilahkan. Kemudian lagi sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama alal akhda'aini wa bainal katifaini wa a'tal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada dua urat lehernya. Nah, jadi mungkin termasuk titik bekam itu adalah di leher ya. Dan antara kedua bahunya. Nah, ini sering kita tengok orang berbekam di sini dah. Rasulullah berbekamnya di situ yang disaksikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan beliau berikan kepada tukang bekam itu upahnya. Nah, artinya setelah beliau berbekam, beliau bayar upahnya. Sekiranya mengambil upah bekam itu haram, tentulah beliau tak akan memberinya. Nah, artinya itu merupakan satu bentuk pekerjaan yang halal. Ya, andaikan itu haram, tak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam, apalagi sampai mau memberikan upahnya. Itu tandanya ya halal-halal saja. Kemudian lagi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajjamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathu asa'in, mohon maaf, faqala thalathatu asa'a fawudi'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam, maka ia membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadanya, kepada tukang bekam yang ketepatan statusnya adalah masih seorang budak ya. Nah, berapa setoran kharajmu kepada tuanmu? Jadi kalau budak nih ya, kan apa aja yang dihasilkannya mestinya itu adalah untuk tuan. Ini kalau dalam sepengetahuan saya dalam dunia perbudakan itu begitu. Jadi dia yang begawi, tapi yang mengambil hasil itu tuannya. Nah, nanti ada bahasa semacam setoran yang akan disetorkan kepada tuan. Maka ditanya sama Rasulullah, berapa setoran kharajmu kepada tuanmu? Maka ia menjawab 3 sok. Kepadanya dibebaskan pembayaran 1 sok oleh tuannya atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membayar upahnya 2 sok. Nah, ini kalau diamati kayaknya nih hadis ini masih terhubung dengan hadis yang sebelumnya tadi ya. Kayaknya itu adalah Abu Thaibah tadi ya, Abu Thaibah. Kemudian lagi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahili wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa isyrina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada 2 urat leher dan tengkuk. Beliau berbekam pada tanggal 17
19 dan 21. Ya, ini penanggalan Hijriah ya. 17, 19, 21. Kenapa disebutkan ada penanggalan seperti ini? Wallahu alam ya. Saya tidak berani memandai-mandai gitu untuk memberikan pensyarahan ya. Cuman sempat disebutkan di sini ada di dalam syarah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengemukakan yang sekira artinya tuh, arti hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21, tentulah tindakannya itu menjadi penyembuh bagi setiap penyakit. Berarti kalau dilihat daripada isyarat tanggal ini, mungkin itu adalah tanggal-tanggal yang baik untuk kita tuh berobat ya. Nah, ini rahasianya di antara seperti itu. Jadi tanggal-tanggal yang baik Hijriah ya adalah tanggal yang baik untuk melakukan terapi pengobatan, insya Allah ya. Kan namanya hukum syariat ini kan terkait dengan hukum sabab musabab. Kalau dalam masalah hakikat kita sudah paham sendiri, kesembuhan atau manfaat atau mudarat itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, cuman kelazimannya seperti itu. Kemudian hadis terakhir bab yang ketiga, yang ke-49 masalah bekam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bi malala ala dhahril qadami. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di Malal. Malal ini adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang jaraknya dari Madinah kira-kira 17 mil. Jadi ada satu daerah namanya Malal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di Malal tadi itu. Pada belakang kakinya ya. Sewaktu beliau sedang berihram. Jadi sewaktu beliau sedang berihram, nah beliau berbekam di belakang kaki, sebutnya dhahril qadam ya. Setahu saya bahasa belakang kaki atau dhahril qadam tuh biasanya kan kalau bahasa telapak itu batnun, kalau dhahru itu biasa punggung. Jadi fa insyaallah kok bahasa belakang kaki itu kalau qadam itu kaki, biasanya dhahru itu arahnya ke punggung sini ya. Tapi ini kaki kisahnya, kaki. Kemudian lagi habis ini bab yang ke-49 menjelaskan tadi tentang bekamnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lagi oleh beliau bab yang ke-50, bab majaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-50 menjelaskan tentang kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam mana kehidupannya? Muhammad bin Sirin bercerita, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi thawbani mumasyaqani min kattanin fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin ya, kalau bahasa bakh ya, yatakhammatu, mohon maaf, yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aitani wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillahi wa hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadhu rijlahu ala unuqi yara an-nabi junuban jununan, insyaallah ya. Wa ma bi jununun wa ma huwa illal ju'. Kami berada di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedang ia memakai 2 lembar kain kattan. Ya, bahasa di sini kain kattan. Disebutkan apa kain kattan itu? Kain yang terbuat dari serat kayu, atau kain yang dibuat dengan cara kasar,
biasanya disebut kain ramai. Ya, pengistilahan yang saya terus terang secara pribadi ya tidak pernah mendengarnya ini. Kalau kita kan katun biasa gitu ya, kain katun ya. Nah, lalu disebutkan lagi, saya ulangi sedikit tadi itu, sahabat Abi Hurairah sedang ia memakai 2 lembar kain katan yang dicelup dengan bahan lumpur merah, kayak wantek lah begitu, tapi warnanya merah. Lalu ia membuang ingusnya pada salah satu dari 2 kain katannya itu. Ia berkata, bah, yang tadi bahin, bah, ya. Abu Hurairah membuang ingusnya pada kain katan itu. Selanjutnya ia bercerita, sungguh aku teringat kembali ketika aku tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha karena pingsan. Jadi aja sahabat Abu Hurairah ini pernah mengalami satu keadaan beliau itu pingsan, ya. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki lantas ia letakkan kakinya di atas leherku, jika diinjak begitu. Ia mengira aku dalam keadaan gila. Mau dikiranya sahabat Abu Hurairah itu gila. Sebenarnya kata sahabat Abu Hurairah, aku tidak gila. Tapi kejadian itu hanyalah kelaparan. Saking laparnya beliau seakan-akan tuh sehingga menyebabkan beliau tersungkur tadi itu. Yang dalam pelihatan laki-laki tadi dianggap kayak orang gila. Na'udzubillah ya. Kalau anggapan yang salah sangka ya mungkin seperti itu. Padahal beliau tadi tersungkur karena kelaparan. Rasa-rasanya kita tidak desuah lah mengalami kejadian kelaparan yang sampai segitu ya. Nah, itu berarti beliau menahan betul loh kelaparan. Nah, kemudian sahabat Malik bin Dinar bercerita, masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti dan tiada pula dengan daging kecuali dalam keadaan dhafaf, ya. Dalam keadaan dhafaf. Ini tidak disebutkan sayangnya. Dhafaf itu keadaan yang seperti apa? Di sini dilanjutkan lagi, Malik bin Dinar selanjutnya berkata, aku bertanya kepada seorang laki-laki dari pedusunan, apa yang dimaksud dengan dhafaf? Dhafaf, nah jadi ada satu istilah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan dhafaf tadi? Maka laki-laki dari pedusunan ini menjawab, makan bersama orang banyak. Oh, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah makan roti, tidak pula makan daging dalam keadaan kenyang. Ini kayaknya mungkin pribadi beliau atau keluarga yang ada di rumah, kecuali dalam keadaan dhafaf tadi, artinya makannya itu bersama orang banyak. Nah, kalau makan sesamaan orang banyak itu akan kenyang, baru beliau pun akan ikut juga merasa kenyang. Artinya ya sesuatu yang bisa kita tarik di sini, Rasulullah itu jarang kenyang, itu jarang, ya. Nah, kemudian lagi Sima bin Harab mendengar Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitum nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Kalian makan dan minum sesuka hati kalian. Ini ungkapan daripada Nu'man bin Bashir. Padahal kalian menyaksikan sendiri kehidupan Nabi kalian. Beliau kadangkala tidak menemukan sekalipun kurma yang jelek untuk mengganjal perutnya. Nah, ini macam mana ya, nyinggung kita sebenarnya nih hadis ini. Karena kita ini Nu'man bin Bashir menyinggung ya di antara para sahabat. Seakan-akan kata beliau tadi, kalian makan dan minum sesuka hati kalian, semuanya masuk, ya. Padahal kalian menyaksikan sendiri kehidupan Nabi kalian. Beliau terkadang
saking memprihatinkannya itu tidak menemukan sekalipun hanya berupa kurma yang jelek, kurma yang kualitas rendah untuk mengganjal daripada perut beliau yang mulia. Nah, sopan gitu ya. Kalau merenungi hadis ini malu kita perasaan, ya, malu kita bejibun yang namanya makanan, tapi kurang rasanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah-mudahan ini menggugah kita untuk semakin mudah-mudahan menyadarkan, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mungkin hari-harinya memang dalam kehidupannya itu sederhana atau kekurangan, nah hadis ini bisa menjadi semacam penghibur. Ya, kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang siapapun merasakannya itu tentu lebih sulit lagi daripada apa yang dialami oleh junjungan kita Rasulullah SAW, yang sehingga dengan hadis ini seakan-akan memberikan semacam support ya kepada kita supaya sesusah apapun kita jangan banyak mengeluh, ya, jangan banyak mengeluh, apalagi sampai berburuk sangka kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dahulu kita sudah jelaskan, sebenarnya takdir Allah tuh berimbang sebenarnya. Ya, berimbang nih yang paling dibutuhkan tuh responnya itu nah. Daklah orang lagi lebih sugih, lebih kaya gitu ya, secara dunia, hartanya kah, itu lebih baik daripada yang miskin? Belum tentu. Ya. Nah, bisa jadi yang miskin justru lebih baik daripada yang sugih tadi itu. Atau bisa juga dibalik. Maksud saya, bisa jadi yang lebih sugih itu lebih baik daripada yang miskin. Nah, atau dua-duanya sesama baik, atau dua-duanya sesama buruk. Jadi kalau nak tahu bagus buruknya itu bukan di ketetapan Allahnya itu, bukan di miskinnya, bukan di kayanya, bukan itu sisi baik buruknya. Tapi sisi baik buruknya itu nanti macam mana cara kita meresponnya sesuai dengan kedudukan kita. Ibaratnya tuh ya, kita diberikan Allah kecukupan, harta banyak, sugih lah ibaratnya gitu, cukup lah, sugih gitu. Lalu kita meresponnya dengan baik, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan nikmat berupa kesugihan itu. Ya, kan tuntutan harta ini kalau ibarat yang wajib masih zakat. Ya, kalau yang sunnah-sunnah sedekah, infak dan lain sebagainya. Kita dermawan dengan anugerah kelebihan harta itu. Nah, berarti karena kita meresponnya begitu baik itu untuk kita. Artinya kesugihan itu bagus untuk kita. Kalau Allah dari sisi Allah Subhanahu mau nakdirkan kayak mana aja kepada hamba, tidak akan pernah ada penisbatan buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti bagus semua. Allah nakdirkan orang kaya, ya bagus, itu ketetapan Allah. Allah mau nakdirkan orang miskin, ya itu pun bagus, ketetapan Allah tersebut. Nah, yang bisa timbul baik buruknya itu dinisbatkan kepada kita. Nah, jadi kalau model tadi kita tuh pada posisi orang yang berharta, kita meresponnya, menyikapi anugerah Allah itu dengan bersyukur serta menjalankan seluruh tuntutan-tuntutan harta kekayaan itu yang menjadi kewajiban kita, bagus. Begitu pula kita menjadi orang miskin, atas takdir Allah kita diberi kehidupan yang tidak berkecukupan, ngepres lah, bahkan cenderung kekurangan. Lalu kita bagus juga adabnya kepada Allah, yaitu kita bersabar, ya, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bahasa menggerutu, dongkol, ya, mengeluh, tidak ada ketika kita dalam keadaan kekurangan tuh. Dengan bentuk pekerjaan apapun, ibadah kita tetap terjaga. Tidak ada bahasa tamak dalam hati kita kepada orang-orang supaya orang membelas kasihani kita, mengemis, meminta-minta. Tidak ada kita mengharap seperti itu. Nah, berarti namanya kita ini orang miskin yang baik. Baik juga melalui responnya tadi, sabar. Nah, kalau seandainya dibalik pemahamannya tadi, sudah kaya, sombong, angkuh, pelit, tidak bayar zakat, tidak mau berderma, nah berarti buruk tuh bagi dia kekayaan tuh. Sebagaimana yang miskin, dikasih kemiskinan, dongkolan, mengeluhan, ibadah dak keruan, meninggalkan sembahyang, pergi pengajian malas,
menggerutu, tamak juga, mengharap-harap orang. Nah, itu orang miskin yang buruk seperti itu. Buruk juga kenapa dia meresponnya salah. Nah, jadi kesimpulannya macam mana tadi cara dia meresponnya. Jadi kalau cuma sekadar melihat sisi kaya, sisi miskin, ini masih payah mau dinilai. Ya, masih belum bisa dinilai. Nak bisa dinilai bagus atau buruk, lihat, perhatikan cara meresponnya itu tadi. Nah, disitulah kita kadang-kadang disuruh untuk memperdalam ilmu tauhid. Karena kan tauhid itu kan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kemudian juga dikombinasi dengan tasawufnya, suasana hati. Nah, disitulah pentingnya supaya kita tuh beradab. Artinya dalam kehidupan sehari dipastikan kita akan menjalani namanya takdir Allah. Sedangkan takdir Allah itu Allah sudah bilang watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah kau bolak-balik di antara manusia. Ya kayak roda berputar. Ada wayahnya kita berduit, kadang-kadang ada wayahnya kita lagi sempit, ya. Ada wayahnya kita sehat, lain kali ada wayahnya kita sakit. Satu keadaan kita senang, gembira, tertawa, riang, tapi lain keadaan kita teungut, temenung, menangis gitu. Nah, setiap perputaran keadaan itu menuntut respon atau sikap. Sebaik-baik hamba yang bisa merespon atau menyikapinya dengan baik ketika dia memiliki kearifan. Artinya arif ini dia mengenal sepak terjang Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga dia tahu cara membawa dirinya. Sehingga keadaan bagaimanapun bagus adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita merespon, terserahlah Allah mau bikin takdir kita kayak apa. Kenapa insya Allah bagus terus. Ya, bagus terus hasilnya. Karena kecantikan meresponnya itu tadi. Tapi kalau kita tidak arif, tidak mengenal gaya sepak terjang gawian Allah Subhanahu wa taala, hampir pula dipastikan setiap perjalanan takdir itu kita selalu buruk menyikapinya. Lalu macam mana tuh? Lah itulah bagian takdir tadi. Nah, mudahan Allah berikan kita taufik, pertolongan, sehingga selalu bisa kita tuh bagus di dalam merespon segala macam takdir atau ketentuan Allah. Sehingga kan kalau orang tuh bagus merespon pasti baik sangka. Padahal kan dalam hadis kursi sudah dibilang ana inda dzanni abdi bi. Ya. Aku kata Allah bergantung persangkaan hambaku. Nah, kalau dia bagus nyangka aku kata Allah, aku bagus tuh memandang dia. Nah, tapi kalau sudah kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita pun juga sudah buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara supaya kita bisa mendapatkan arif pengenalan seperti itu, yaitulah kita disuruh menuntut ilmu agama dengan hadir ke majelis taklim. Bisa juga melalui semacam tafakur, perenungan yang begitu dalam. Ya, di antara salah satunya adalah merenungi nikmat Allah, ya, yang Allah limpahkan kepada kita. Kalau mau jujur, sebenarnya wiritan kita ini alhamdulillah aja. Ya, kenapa? Karena bejibun, tenggelam kita ini dalam lautan nikmat. Cobalah saksikan dan rasa-rasa. Nah, yang bisa merasakan itu dia mesti akan menyadari itu. Kalau seandainya kita nih ketika merenungi nikmat Allah lalu kita tidak mendapati nikmat Allah itu bejibun, bertumpuk banyak pada kita, tidak sadar tuh, terserah nikmat apa aja, itu hampir dipastikan mata kita picak. Ya, maksudnya apa? Basirah kita tumpul sehingga tidak mampu melihat betapa nikmat Allah nih menyelubungi kita, zahir batin. Jangan salahkan apa namanya nikmatnya. Aku nih rasanya tidak ada dapat nikmat, bukan nikmatnya tidak ada mata kau picak bilang, makanya buta tidak ada melihat. Nah, dan itu kan yang bisa merasakan kita tuh bejibun dengan nikmat tuh harus basirahnya, mata hatinya tuh tajam, hatinya bersih. Kalau tidak kayak begitu, tidak bakal. Ya, yang ada tuh mesti kurang manjang, malah buruk sangka lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini lebih banyak anunya apa namanya? Dia rasa aku ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Aku ini lebih banyak cobaannya daripada nyamannya. Pokoknya Allah jadi salahkan nama dia. Nah, itu gara-gara apa? Tumpul tadi basirahnya karena hatinya kotor. Ya.
Nah, mudahan Allah tidak gitukan kita lah. Allah buka kita, Allah kasih futuh sehingga kita betul-betul menyadari posisi kita sebagai seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.